yang tidak berdosa tidak terus-menerus terjadi. Iya, Pak Abdul, sebelum bertolak ke Jakarta kan Paus Fransiskus menyatakan bahwa memang mendukung gencatan senjata antara Palestina dan juga Israel. Nah, kira-kira seperti apa yang bisa kita diskusikan, bisa kita dorong kepada Paus agar bisa menyejukkan lah dan juga mendamaikan antara kedua konflik negara ini? Yang pertama tentu saya kira pemerintah Indonesia posisinya sudah sangat jelas ya terkait dengan eksistensi Israel dan Palestina itu dengan two-state solution, di mana Indonesia bersama dengan negara-negara yang lainnya berusaha untuk mewujudkan perdamaian dan masyarakat Israel dan Palestina dapat berbagi wilayah dan juga hidup berdampingan dengan two-state solution itu. Yang kedua, saya kira perlu dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo nanti ada semacam pesan Jakarta begitu Mbak. Pesan Jakarta untuk perdamaian dunia yang itu akan menjadi salah satu hal penting dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ada pesan untuk masyarakat dunia yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dan Presiden Jokowi untuk bagaimana agar Indonesia, Vatikan, dan negara-negara di dunia ini secara bersama-sama lebih serius lagi untuk mewujudkan tatanan dunia yang damai, khususnya mengakhiri konflik antara Israel dengan Palestina. Ya, kita harapkan itu nanti jadi salah satu poin ya Pak dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Nah Pak Abdul, kalau berbicara tadi kembali soal Indonesia, harmoni meskipun berbeda-beda, bahkan umat Islam yang menjadi mayoritas bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Tapi kalau dalam konteks global mungkin masih ada beberapa negara lain yang terdapat Islamofobia. Nah, bagaimana dengan peran Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini bisa memberikan pesan perdamaian yang lebih lagi, terutama soal isu Islamofobia? Ya, saya kira memang ini masih menjadi salah satu masalah yang serius ya, Islamofobia itu. Dan kedatangan Paus Fransiskus ini menunjukkan betapa umat beragama tidak seharusnya melihat perbedaan agama itu sebagai satu bentuk permusuhan atau satu bentuk pertentangan. Kalau kita membaca dokumen Human Fraternity yang ditandatangani Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar, di situ tercermin bagaimana umat beragama itu dapat hidup berdampingan secara damai dan bagaimana tokoh-tokoh agama dapat berperan untuk mempelopori perdamaian itu dengan membangun persahabatan. Saya ingat ketika menghadiri pertemuan di Vatikan dalam pertemuan COP26 yang saya hadir secara langsung pada saat itu dan juga bertemu dengan Paus Fransiskus dan Grand Sheikh Al-Azhar. Saya ingat betul bagaimana Grand Sheikh itu menyebut Paus Fransiskus sebagai brothers. Kalau tidak salah beliau menggunakan ungkapan dalam bahasa Arab itu akhinal kiram gitu, yang kira-kira saudara saya yang sangat saya muliakan. Dan ini sangat menarik gitu, dan berbagai pertemuan yang kemudian menjadi follow up dari dokumen Abu Dhabi dan Human Fraternity adalah adanya award atau penghargaan untuk tokoh-tokoh dan organisasi yang memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian dan memberikan layanan terutama kepada kaum duafa, kepada kaum mustadafin, kepada kaum papa dan orang-orang yang lemah. Dan tahun lalu Indonesia melalui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendapatkan Sheikh Zayed Award, yang itu merupakan award atau penghargaan yang digagas setelah pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Nah, kalau hal seperti ini dapat dilakukan di berbagai belahan dunia, saya kira dunia ini akan bisa lebih tenang, dunia akan bisa lebih damai lagi. Dan kalau kita lihat, misalnya ketika
Paus Fransiskus ke Sudan Selatan. Bagaimana beliau juga secara pribadi sampai khusus datang ke sana dan berusaha untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru di Sudan Selatan. Karena Sudan sekarang sudah terbelah menjadi Sudan dan Sudan Selatan, dan Sudan Selatan juga masih berkonflik. Sehingga tidak bisa kita pungkiri berbagai persoalan perdamaian itu bermula dari hatred atau kebencian-kebencian yang sering kita sebut dengan mutual hatred atau saling membenci. Bahkan kadang-kadang orang menebarkan kebencian dengan menggunakan teknologi hate speech gitu ya, menebarkan kebencian dengan berbagai macam media sosial yang seharusnya menjadi media yang mendekatkan kita, tapi justru kadang-kadang malah menjauhkan kita dengan berbagai ujaran kebencian. Berbagai bentuk fobia, misalnya Islamofobia, xenofobia, rasisme, genosida, dan lain-lain, merupakan masalah-masalah yang tidak hanya merupakan masalah keagamaan, tapi juga merupakan masalah sosial politik yang sangat serius. Sehingga karena itu, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menunjukkan kepada dunia tidak perlu takut kepada Islam dan tidak perlu mendiskreditkan manusia karena perbedaan agamanya. Toh perbedaan-perbedaan itu juga tetap menjadi bagian dari realitas yang di dalamnya kita harus saling menghormati. Bahkan lebih dari itu, kita juga harus menerima perbedaan itu sebagai satu keyakinan. Dan dalam konteks Indonesia, dan saya kira dalam konteks dunia, perbedaan-perbedaan itu seharusnya dapat menjadi kekuatan, di mana perbedaan-perbedaan yang ada sekali lagi menjadi sumber kekuatan dan modal sosial dan spiritual untuk kita tetap bisa saling bekerja sama, karena semangat saling menghormati, saling menerima, dan kemudian bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Baik, semoga kunjungan dari Paus ke Indonesia menjadi contoh untuk perdamaian di dunia dan juga bisa memberikan masukan dari Indonesia untuk perdamaian secara internasional. Terima kasih Pak Abdul Mufti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Selamat kembali beraktivitas, Pak Abdul. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain.